تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah membuat dia faqih, paham tentang agama. Semakin seorang paham tentang agama, menunjukkan Allah menghendaki kebaikan baginya. Dan tentu kita tahu bahwasanya ilmu tidak bisa diraih kecuali dengan belajar, dengan penuh kesabaran. Kata Nabi SAW, wa innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Mulai pertemuan kali ini kita akan bahas tentang fikih al-muamalat. Tetapi kita bahas terlebih dahulu adalah fikhul usrah, fikih tentang masalah keluarga, ya. Karena kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita hidup di atas muka bumi ini, kebanyakan kita adalah dalam kondisi berkeluarga. Bahkan Islam sangat menganjurkan agar kita bisa hidup dengan berkeluarga. Disitulah kita menemukan ketentraman kita, kebahagiaan kita, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Ya, Allah menjadikan dari satu jiwa itu istrinya, liyaskuna ilaiha, agar sang suami tentram bersama istrinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari diri kalian istri-istri, litaskunu ilaiha, ya, agar kalian merasa tentram dengan istri-istri tersebut, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kemudian Allah berikan juga pada pasangan-pasangan tersebut mawaddah, yaitu cinta, wa rahmah, kasih sayang, ya. Sungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dan sebagian kita tahu bahwasanya tidak ada seorang lelaki yang benar-benar bahagia kecuali dia yang tentram dengan istrinya. Dan tidak ada seorang wanita yang benar-benar bahagia kecuali yang tentram dengan suaminya. Maka seorang menerima nikmat yang Allah berikan tersebut, nikmat keluarga, namun dia harus mensyukuri nikmat tersebut dengan menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena di balik pernikahan banyak sekali, ya, ibadah-ibadah yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah menjadikan di antara nikmat yang Allah sebut-sebut bagi para rasul adalah Allah menjadikan mereka menikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan pada bagi rasul-rasul tersebut azwajan wa dzurriyyah, istri-istri dan anak-anak. Ini dalil bahwasanya para rasul hukum asalnya mereka semua menikah. Allah berikan mereka, ya, anugerah di antaranya pernikahan. Bahkan Allah menyebutkan contoh nyata tentang bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang kemudian tatkala menikah dengan salah seorang putri dari seorang yang saleh di negeri Madian, maka maharnya harus bekerja kepada mertuanya 8 tahun atau 10 tahun, ya. Inni uridu an unkihaka ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Kata sang mertua atau calon mertua, aku akan menikahkan engkau hai Musa alaihissalam dengan salah seorang dari 2 putriku dengan syarat engkau bekerja kepadaku 8 tahun atau 10 tahun. Dan itu mahar yang berat. Akan tapi diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau pun menghabiskan umur beliau 8 tahun atau 10 tahun untuk menggembalakan kambing untuk membayar mahar istrinya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan perkara yang besar yang kata Allah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, yang itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan, ya, sebagian saya singgung, pintu-pintu ibadah, ya, antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Jadi kehidupan rumah tangga bukan sekedar kehidupan duniawi, kehidupan
hanya melepaskan hasrat seksualitas saja, tidak, tetapi kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang indah, yang dibangun dalam kehidupan rumah tangga tersebut banyak sekali pintu-pintu ibadah, banyak sekali pahala yang Allah berikan kepada orang yang menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Cukuplah Nabi SAW berkata kepada umatnya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Seakan-akan Nabi berkata, kalau Anda wahai para suami ingin meraih al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah, meraih surga yang tinggi, ya, di antaranya adalah jadi suami yang terbaik bagi istri. Ya, ternyata pintu untuk masuk surga banyak. Ya. Orang bisa masuk surga dengan sholat malamnya, orang bisa masuk surga dengan sedekahnya, orang bisa masuk surga dengan ibadahnya, dengan puasa sunnahnya, dan seorang lelaki bisa masuk surga dengan menjadi yang terbaik bagi istrinya. Luar biasa. Demikian juga pada wanita. Nabi SAW mengatakan, ya, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Wahai sang wanita, lihatlah bagaimana posisi dirimu di hati suamimu. Sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu, ya. Artinya kalau seorang wanita meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridha, suaminya senang kalau melihatnya, suaminya merindukannya, maka ini ciri-ciri wanita surga, ya. Ya. Idza ra'aha sarrathu, ya. Wanita yang terbaik, wanita soleha, kalau dilihat oleh suaminya maka menyenangkan apa? Suaminya. Wa idza amaraha ata'athu, kalau suaminya perintahkan maka dia taat kepada suaminya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan rumah tangga jangan kita hanya menganggap ini sebagai kehidupan duniawi semata. Sungguhnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, detik demi detik, menit demi menit yang kita lalui, sungguh itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innaka lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah kau berinfak dengan mengharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala, ya, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu kau juga dapat pahala. Ya, artinya perbuatan yang duniawi yang tidak nampak ibadah dalam perbuatan tersebut, nyuap istri, ya, ini perbuatan yang di mana seorang benar-benar sedang tenggelam dengan dunia, sedang mesra sama istrinya, ya. Tidak ada nilai-nilai akhirat dari zahirnya, ya. Ya, bukan sedang pengajian, bukan sedang umroh, sedang nyuap istri, dan itu adalah bentuk kemesraan yang luar biasa antara suami dan istri. Ternyata kalau suaminya nyuap istrinya, ya, dengan niat karena Allah, maka dia akan dapat pahala. Bahkan lebih daripada itu, kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, di mana salah seorang menggauli istrinya, maka dia dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang wanita, ketika dia taat kepada suaminya, dia taat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan taat kepada suaminya karena takut dizalimi atau takut dicerai atau takut dipoligami misalnya, tidak. Dia taat kepada suaminya karena Allah, sehingga waktu-waktu yang dia lewati, detik-detik yang dia lewati dalam kesehariannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting diketahui oleh kita semua. Kenapa? Karena kebanyakan waktu kita habis dalam keluarga. Nah, kalau seorang tidak memanage kehidupan keluarganya, waktu-waktu berlalu, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, tidak menghasilkan pahala yang banyak. Tetapi tatkala dia memanage kehidupan rumah tangganya dengan baik, ya, dia tahu bahwa ini bukan hanya perkara dunia, tapi ini benar-benar ibadah, ya. Ibadah. Kata Nabi SAW, ya, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku, itu pernikahan bukan dari golonganku. Bahwasanya nikah adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala dia menyadari dia sedang beribadah dengan menjalani kehidupan rumah tangga, maka dia akan hati-hati dalam menjalani kehidupan rumah tangga, berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam bersikap terhadap pasangannya, agar dia bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi mukaddimah yang saya sampaikan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih al-usrah, ya, dan ini kita akan bahas secara global terlebih dahulu. Setelah itu baru insyaallah kita akan bahas lebih detail sedikit. Saya tidak akan panjang lebar, ya, karena target saya adalah bagaimana ibu-ibu sekalian bisa memahami secara global, ya, tentang pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam
fikhu al-usrah. Baik. Secara umum, ya, kita ada suara nggak? Ya. Kurang kesini kan? Hilang ya. Iya, sinyalnya nggak. Hilang ya. Kalau itu kuat nggak? Agak kesini kali ya. Coba. Sinyalnya nggak sampai tadi. Kesini. Kalau saya tes. Fikih keluarga ya. Secara umum fikih keluarga hilang ya. Sebentar Ibu ya. Gimana sana itu? Tes. Hilang. Tes. Ya, pakai mic aja. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Secara umum ya, yang akan kita bahas adalah fikih al-usrah, yaitu fikih keluarga. Kita bisa bagi menjadi dua pembahasan tersebut ya. Pembahasan pertama yaitu mengenai nikah ya. Kemudian yang kedua disebut dengan al-firaq, yaitu perpisahan antara dua suami istri. Adapun masalah nikah, maka kita bisa membagi pembahasannya menjadi beberapa pembahasan ya. Di antaranya mengenai hukum nikah. Hukum nikah ya, apa hukumnya? Kemudian mengenai al-muqaddimah, yaitu sebelum nikah, pranikah. Setelah itu baru kita bahas tentang arkanun nikah atau rukun-rukun nikah. Baru kemudian atharu an-nikah, dampak daripada pernikahan. Baik, nanti perpisahan pun akan bisa kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Perpisahan antara suami istri ya, bisa disebabkan dari sisi pemerintah, kemudian bisa dari sisi istri, bisa dari suami. Kalau dari istri namanya khulu,
terjadi perpisahan antara suami istri, namun yang menyebabkan adalah istri yang minta untuk pegatan, ya, disebut dengan al-khulu'. Adapun dari sisi pemerintah disebut dengan al-fasakh. Fasakh artinya pemerintah yang fasakh itu adalah akad yang dibatalkan, yaitu akad yang dibatalkan, akad nikah yang dibatalkan. Yang dibatalkan. Adapun suami bisa membuat berpisahnya dia dengan istrinya dengan beberapa sebab, di antaranya karena talak, ya. Kemudian di antaranya dengan sebab az-zihar. Zihar nanti akan kita bahas. Kemudian di antaranya al-li'an. Ya. Itu mula'anah, saling bersumpah, ya, untuk berpisah, ya. Disebut dengan al-li'an, ya. Nah, kita kembali kepada nikah. Nanti mukaddimah pranikah yang akan kita bahas di antaranya adalah hukum nazar. Nazar, lihat kepada calon istri, hukumnya bagaimana. Kemudian setelah itu kita bicara tentang hukum al-khitbah. Khitbah itu melamar. Setelah itu kita akan bahas tentang khutbatul hajah, apa hukumnya? Khutbatul hajah yaitu khutbah nikah. Khutbah nikah sebelum akad. Nanti kita bicara juga tentang rukun nikah. Rukun nikah ini juga pakai pena biru mungkin. Rukun nikah yang akan kita bahas di antaranya ada 3, ya. Yaitu istri atau wanita yang mau menikah, wanita, calon istri, lelaki, calon suami, kemudian sighah. Sighah itu berkaitan dengan akad, lafal akad, lafal akadnya. Nah, nanti masalah lafal akad kita akan juga bahas, ya, pembahasannya juga. Ibu-ibu sudah pening belum, ya? Sabar, ya. Saya ingin kasih gambaran global tentang bab-bab yang mau kita bahas, ya. Sehingga nanti kita tahu, oh, yang mau kita bahas itu begini. Jadi pemetaan tentang fikih nikah, fikul usrah itu apa sih yang dibahas? Sehingga dengan kita mengetahui secara global, kita akan tahu tentang bagaimana memperdalam tentang fikih keluarga, ya. Ya. Di sini belum ada poligami, Ibu, tenang-tenang aja, belum. Ya. Belum, ya. Jadi di antara yang kita bahas masalah sighah, di antaranya tentang lafal akad. Kemudian ijab, al-ijab. Al-ijab, kita bahasa Indonesia apa? Ijab. Kemudian al-qabul. Diterima, qabul itu diterima. Ya. Kemudian selesai itu masalah 2 saksi, syahidan. 2 saksi. Nah, mengenai ijab, ijab ini harus diucapkan oleh
wali sang wanita. Wali sang wanita atau yang mewakilinya. Adapun qabul maka diucapkan oleh calon suami. Calon suami, ya. Kemudian adapun berkaitan dengan calon istri dan calon suami, maka ada beberapa persyaratan yang berkaitan dengan mereka, ya. Di antaranya dua-duanya ridho. Keduanya ridho. Ini syaratnya. Keduanya ridho. Kemudian syarat berikutnya yaitu harus jelas calonnya. Harus jelas siapa calonnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Penghalang dalam hal ini bukan mahram. Bukan mahram. Nah, nanti kita akan bahas masalah mahram. Mahram nanti terbagi lagi menjadi beberapa pembahasan. Tapi ibu-ibu sudah dilihat? Ini sementara peta yang akan kita bahas pada pembahasan fiqhul usrah, ya. Taib, saya akan jelaskan secara sederhana, saya ulangi lagi, ya, agar ibu-ibu bisa memahami secara global berkaitan dengan fiqhul usrah, ya. Fikih tentang keluarga secara umum terbagi menjadi dua. Pembahasan masalah nikah, yaitu yang dua lelaki dan wanita dipersatukan dengan namanya akad nikah. Pembahasan kedua yang punya buntutan juga yang sangat banyak, rentetan masalah perpisahan. Ya, nikah dalam kehidupan keluarga, bagaimana akad bisa terjadi dan bagaimana kalau terjadi apa? Perpisahan. Nah, akad nikah, berkaitan akad nikah yang kita bahas ada beberapa poin. Masalah hukum nikah itu apa sebenarnya? Kemudian muqaddimah pranikah, sebelum nikah apa hukum nazar? Bagaimana hukum menkhitbah? Kemudian sebelum akad nikah ada namanya khutbatul hajah, apa hukumnya? Kemudian mengenai dengan rukun-rukun nikah. Ya, rukun-rukun nikah, ya, ada secara umum 3 tentang sigoh, lafal akad nikahnya. Kemudian ada wanitanya, ada lelakinya, calon istri, lelaki calon suami. Adapun yang berkaitan dengan sigoh, lafal akadnya bagaimana agar pernikahan tersebut menjadi sah? Tentu ada ijab dan qabul. Ijab itu harus bersumber dari wali sang wanita atau yang diwakilkan oleh sang wali. Qabul, menerima, harus diucapkan oleh calon suami atau yang mewakilinya. Kemudian harus ada 2 saksi. Kemudian syarat yang berkaitan dengan rukun wanita dan rukun lelaki, yaitu ketiga-tiganya, pertama harus ridho dua-duanya, tidak boleh dipaksa, ya. Ya, tidak boleh kawin paksa, enggak boleh, ya. Kemudian harus jelas siapa calonnya, ya. Jangan sampai seorang mengatakan, saya mau nikahkan engkau dengan salah satu putriku. Putrinya ada 5, yang mana? Anak yang keberapa? Harus jelas, ya. Kemudian tidak ada penghalang, ini juga akan kita bahas mengenai masalah apa? Mahram. Mana mahram yang abadi, mana mahram yang sementara, yaitu pembahasan tentang masalah penghalang pernikahan. Karena bisa jadi seorang menikah ternyata tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada penghalang. Ternyata wanita yang dia nikahi tersebut adalah saudari susuannya, maka tidak sah pernikahan tersebut. Kemudian kita bahas masalah firaq. Firaq ini juga perpisahan. Ada 5 model, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pemerintah bisa membatalkan akad pernikahan disebut dengan fasakh. Kapan terjadi fasakh? Bisa jadi misalnya tadi ternyata yang dia nikahi mahramnya, maka difasahkan. Atau contoh misalnya sang wanita waktu nikah dengan suaminya kasih syarat, kamu kalau menikah dengan saya syaratnya kamu harus tinggal di Jakarta, nggak boleh tinggal di Bandung misalnya. Tahu-tahu suaminya melanggar, dia tinggal ke Bandung, maka istri berhak menggugat dan terjadi fasakh, akad nikahnya dibuyarkan. Seperti jual beli batal, itu namanya fasakh.
Adapun dari istri namanya khulu. Khulu itu istri tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan sang suami, maka dia pun mengajukan khulu kepada pemerintah dengan mengembalikan mahar sang istri. Dan mungkin sebagian tuntutan suami pun dia penuhi, yang penting dia bisa bebas dari suaminya. Maka disebut dengan khulu. Khulu itu melepaskan baju pernikahan yang dia telah pakai, dia lepaskan. Kemudian suami juga bisa membuat perpisahan dengan berbagai cara. Talak ini pembahasannya juga panjang, zihar juga pembahasannya panjang, dan li'an juga perlu pembahasan. Inilah secara umum poin-poin yang akan kita bahas pada fiqhul usrah. Paham ibu-ibu? Hah? Insyaallah ya. Kalau begitu saya mau hapus dan kita bahas satu persatu. Sudah ada di grup ya ibu-ibu, silakan dilihat. Boleh dihapus? Sudah bisa Ustadz? Jazakumullah. Sudah bisa ya? Atau jangan dulu deh, biar aja sebentar. Kita bahas yang ringan dulu. Apa sih hukum nikah? Hukum nikah ya, maka secara umum hukum nikah adalah sunnah, dianjurkan ya. Sunnah dianjurkan. Tadi telah kita sebutkan dalilnya bagaimana para anbiya mereka menikah ya. Kemudian Nabi SAW juga menikah. Nabi berkata, wa ana atazawwajun nisa, aku menikahi para wanita. Hanya saja ada khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih afdal. Apakah seorang hidup sendirian supaya bisa banyak beribadah, atau dia menikah ibadahnya berkurang tapi dia mengurusi istri dan mengurusi anak-anaknya. Sebagian ulama berpendapat kalau dikasih pilihan antara menikah dengan tidak menikah, kalau tidak menikah membuat kita bisa banyak beribadah, lebih baik saya tidak menikah. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang benar, pendapat jumhur ulama bahwasanya meskipun seorang setelah menikah ternyata ibadahnya berkurang, ya, karena sangat logis ya, seorang kalau menikah tadinya mungkin dia biasanya puasa Daud, nggak bisa lagi ya. Apalagi wanita sudah menikah, dia nggak bisa puasa Daud, dia harus melayani suaminya ya. Kemudian misalnya sang lelaki biasanya harusnya bisa sholat malam, namun karena dia bekerja sholat malamnya berkurang. Namun yang lebih afdal seorang menikah meskipun ibadahnya jadi berkurang, karena pernikahan itu sendiri merupakan ibadah yang mulia. Oleh karenanya hukum menikah, hukum asalnya adalah sunnah, dianjurkan baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Hanya saja hukumnya bisa berubah menjadi wajib jika seseorang khawatir terjerumus dalam kemaksiatan. Misalnya ada seorang laki, kalau dia tidak menikah dia bakalan berzina. Seorang wanita kalau dia tidak menikah dia bakalan berzina. Maka hukum dia bukan sunnah lagi, wajib bagi dia untuk menikah. Bahkan dalam sebagian buku Hanafiyah misalnya, seorang kalau tidak menikah akhirnya dia sering melihat yang haram atau dia sering melakukan masturbasi atau onani, maka hukum menikah jadi wajib bagi dia. Karena dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Tidak ada jalan bagi dia untuk keluar kecuali dia menikah. Ya, maka saya katakan untuk zaman sekarang ini yang di sini zaman penuh dengan beredarnya ya syahwat, hal-hal yang haram, maka hampir-hampir hukum menikah hukumnya wajib ya. Terutama para jomblo-jomblo zaman sekarang ya. Mereka sangat menderita karena banyak sekali godaan-godaan di luar yang kalau tidak mereka menikah mereka akan terjerumus dalam hal-hal yang haram. Namun hukum menikah bisa jadi hukumnya berubah menjadi sunnah. Misalnya jika seorang ya tidak takut terjerumus dalam keharaman, maka dia dianjurkan menikah. Tapi kalau dia sampai takut terjerumus dalam keharaman, maka wajib bagi dia untuk menikah ya. Dan hukum menikah bisa menjadi haram kalau ternyata dia menikah untuk berbuat zalim. Misalnya seorang laki menikah dengan seorang wanita dalam rangka untuk menzalimi sang wanita. Dia jengkel sama keluarganya, dia nikahi wanita tersebut, kemudian dia zalimi, tidak dinafkahi, dia pukul, dia maka itu hukumnya haram. Karena niat nikahnya adalah untuk menzalimi pasangan hidupnya. Ya. Ini berkaitan dengan hukum menikah. Taib, sebaiknya dihapus ya.
Dihapus. Dihapus. Tapi pembahasan berikutnya yang akan kita bahas ya. Adalah masalah muqaddimah ya. Muqaddimah nikah. Muqaddimah nikah yaitu hal-hal sebelum akad nikah. Tadi kita sudah jelaskan ada 3 hal yang mau kita bahas. Yang pertama adalah hukum apa? Nazar. Hukum nazar. Yang kedua adalah hukum khitbah. Hukum khitbah atau melamar. Yang ketiga adalah hukum khutbatul hajah. Khutbatul hajah sebelum akad nikah. Taib. Yang pertama kita bahas, apa hukum nazar? Nazar hukumnya adalah sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Falyanzur ila ma yad'u ila nikahiha." Kata Nabi SAW, hendaknya seorang mau menikah, hendaknya dia melihat kepada wanita yang hendak dia nikahi. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Fa inna fi a'yunil ansari syai'an." Kata Nabi kepada seorang sahabat yang ingin menikah wanita Ansar, kata Nabi, lihatlah wanita tersebut. Karena wanita Ansar itu matanya ada sesuatu, yaitu suatu mata wanita Ansar itu menarik. Maka Nabi menyuruh untuk melihat wanita tersebut dan melihat wajahnya. Maka hukum nazar, hukum asalnya, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Karena dengan melihat kita bisa menilai, kita suka atau tidak. Ya, jangan sampai kita nekat, saya tidak peduli, yang penting dia solehah. Kemudian ternyata kita nikah saja tidak lihat, begitu kita buka malam pertama ternyata menggetarkan ya. Misalnya tidak sesuai dengan apa? Selera misalnya ya. Ternyata hal-hal yang akhirnya tatkala kita menikahi seorang wanita yang tidak kita sukai, apa yang terjadi? Seorang laki tidak mencintainya, akhirnya bisa menzaliminya, merendahkannya, menghinanya, tidak sayang kepadanya, dan itu kehidupan rumah tangga yang tidak baik. Kalau kita nggak suka, jangan kita nikahi dia, biar dia dinikahi sama lelaki yang lain. Ada lelaki yang mungkin suka sama dia, ya. Jadi hukumnya adalah sunnah. Karena saya dapati seorang saya kenal, dia menikah ya, tanpa nazar, ya. Dia terpesona dengan kecerdasan seorang wanita. Ya, kemudian dia lihat wanita ini, dengar kabar tentang wanita ini cerdas, solehah, maka dia pun nikah tanpa lihat-lihat. Akhirnya punya anak 1, 2, 3. Setelah itu waktu saya mau menikah tahun 2001, dia datang sama saya. Dia bilang, "Firanda, kamu nikah lihat dulu. Jangan seperti saya." Dia menyesal ya. Dia menyesal ya. Karena dia menikah tanpa nazar ya. Ini kita mau hidup sama orang mungkin bisa jadi puluhan tahun, bisa jadi sampai meninggal. Maka jangan sembarang kita menikah. Sang wanita juga harus hasrat dengan laki, dan laki juga kalau bisa hasrat kepada sang wanita agar ya bisa saling mencintai di antara keduanya. Adapun makanya di syarat nikah tidak boleh terpaksa. Adapun kalau tidak suka kemudian nekat nikah, maka jangan, khawatir salah satu akan menzalimi yang lainnya, dan itu sering terjadi. Oleh karenanya nazar ini hukumnya sunnah. Tetapi apa syarat nazar? Syaratnya para ulama menyebutkan di antaranya, pertama, tidak boleh khalwat. Tidak boleh khalwat ya, seorang lelaki kemudian bertamu ke rumah calon istrinya, kemudian orang tuanya
pergi dulu. Ya sudah, kalian berdua ngobrol sini ya. Bapak sama ibu mau makan bakso di luar, itu nggak boleh. Berarti berkholwat berdua, nggak boleh. Apalagi janjian berdua ketemu di restoran, ini lebih nggak boleh lagi. Apalagi janjian ketemu di bioskop, lebih parah lagi ya. Jadi tidak boleh kholwat. Seandainya putri kita mau dilamar oleh seorang lelaki, maka kita temani putri kita. Nggak boleh berdua-duaan. Sehingga calon suaminya datang yang ingin melamar, ngobrol dengan dia, nazar, boleh lihat berulang-ulang tidak jadi masalah ya. Boleh dia lihat, boleh ngobrol, tetapi tidak boleh dibiarkan berdua. Karena ini perempuan bukan istrinya dan sang laki bukan suaminya. Mereka masih asing di antara keduanya. Namun syariat membolehkan untuk nazar, tapi syaratnya tidak boleh berkholwat. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah laki-laki berdua dengan wanita kecuali syaitan adalah yang ketiganya. Taib, ini syaratnya. Pertama, tidak boleh khalwat. Yang kedua menazar wanita yang mungkin menerima lamarannya. Yang mungkin menerima lamarannya. Tidak boleh dia nazar kepada wanita yang menurut dia tidak mungkin menerima lamarannya. Contohnya gimana dia nazar di mall ya. Mall banyak artis-artis lewat, dia nazar artisnya. Emang artis mau sama ente ya? Kalau kira-kira mau ya enggak apa-apa. Anda lihat, kemudian silakan nazar, majukan proposal sama dia. Tetapi kalau ternyata menurut kita adalah tidak mungkin kita menikahinya, maka perlu apa kita nazar? Nah, tidak benar seorang kemudian berdiri di depan mall atau di depan misalnya di depan universitas, kemudian cewek-cewek lihat, kemudian dia lihat sana lihat sini, lihat dia pilih-pilih ya. Emang Anda siapa ya? Kalau Anda raja ya mungkin lah tinggal milih sana milih sini, lihat siapa aja mungkin diterima lamarannya. Oleh karenanya para ulama mengatakan hanya boleh menazar wanita yang mungkin menerima lamarannya. Adapun yang tidak mungkin maka tidak boleh dinazar ya. Tidak boleh. Kemudian di antaranya syarat ketiga, para ulama menyebutkan di antaranya para ulama Hanabilah, pandangannya bukan pandangan syahwat. Bukan pandangan syahwat. Jadi seorang lelaki melihat wanita untuk mengetahui ya, tapi kalau syahwatnya sudah tergerak maka dia harus tundukkan pandangan. Kenapa? Karena itu bukan istrinya, belum halal bagi dia. Tapi dia boleh melihat yang menarik, melihat wajahnya, melihat tangannya yang buat dia tertarik. Ya, tapi dia pandangan dia, nazar itu tujuannya bukan untuk melampiaskan syahwat, tetapi adalah untuk mengenal apakah ini saya tertarik atau tidak. Maka sebenarnya mengatakan pandangannya bukan pandangan syahwat. Kemudian berikutnya yang boleh dilihat apa? Yang boleh dilihat. Maka ada khilaf di kalangan para ulama ya, ada secara umum ada 3 pendapat. Yang pertama hanya wajah dan kedua tangan, kedua telapak tangan. Karena itu yang bukan aurat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Asma, idza balagatil mar'atul mahidha, jika seorang wanita telah mencapai haid, sudah baligh ya, fala yura minha illa hadza wa hadza, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan itu, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka sebenarnya mengatakan yang boleh dilihat cuma kedua telapak tangan dan wajah. Abu Hanifah menambah boleh kedua kaki. Boleh kedua kaki karena menurut beliau kedua kaki bukanlah aurat, yang di bagian bawah bukanlah aurat. Kenapa hikmahnya melihat wajah dan tangan? Para ulama dahulu mereka mengatakan karena wajah adalah majma'ul mahasin, keindahan terkumpul pada wajah. Ya. Kalau kita menilai seorang wanita maka wajah mungkin mengambil mungkin 70% semuanya di wajah. Ya. Ya. Adapun melihat tangan, karena dari tangan bisa kelihatan bagaimana, bisa tergambar, mereka dahulu punya ilmu tentang bagaimana tubuh sang wanita tersebut ya. Ya.
gempal atau kurus ya, bisa kelihatan dari apa? Dari padat, berisi atau tidak bisa dilihat dari tangannya. Maka itulah hikmah disuruh melihat wajah dan tangan ya. Kalau sekarang lihat langsung tubuh bisa ketahuan ya. Kalau dahulu karena mereka sangat tertutup, maka mereka punya ilmu untuk melihat wajah dan tangan. Kemudian pendapat yang kedua adalah boleh melihat seluruhnya. Seluruh tubuh kecuali kubul dan dubur. Tentu ini pendapat salah ya. Sebagian orang berpendapat demikian, namun ini pendapat yang keliru karena tidak layak bagaimana seorang yang wanita yang bukan istrinya kemudian dia lihat. Artinya maksudnya pendapat ini kalau seorang ingin menadhur wanita, maka dia bilang, saya ingin engkau misalnya mohon maaf buka lenganmu, buka dadamu, saya ingin lihat. Maka sebagian ulama yang mengatakan boleh ya. Namun yang benar itu tidak boleh. Pendapat yang lebih kuat yang tengah adalah boleh dilihat yang biasa terbuka tatkala di tengah mahramnya. Artinya apa? Seorang wanita ketika dia di tengah mahramnya ya. Ketika dia di tengah mahramnya, apa yang biasa terbuka? Biasanya seorang wanita kalau di rumah yang terbuka apa? Rambutnya kelihatan. Lehernya kelihatan. Lengan atasnya kelihatan. Lengan bawahnya kelihatan. Kaki dan betisnya kelihatan. Biasa kalau misalnya ibu-ibu lagi di rumah, apa yang biasa terbuka? Ya terbuka itu. Kita tidak di rumah kemudian buka dada, enggak. Kalau kita di tengah mahram kita, ya kita lagi ngumpul sama ponakan misalnya, sama kakak-kakak, sama adik-adik kita. Yang terbuka biasanya adalah kepala, rambut, kemudian leher, kemudian lengan bawah, ya, kemudian kaki dan betis. Maka itu yang boleh dilihat dan itu pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala menazar Ummu Kulthum, ya, putrinya Ali bin Abi Thalib, ya, dilamar oleh Umar bin Khattab, maka beliau melihat betisnya Ummu Kulthum ya. Jadi itu yang benar boleh dilihat, tetapi dengan izin sang wanita. Kalau wanitanya nggak mau, saya nggak mau lihat dengan tangan saya aja. Ya sudah, laki-laki tidak bisa maksa. Tetapi secara hukum syar'i boleh. Misalnya laki-laki mengatakan, ya ukhti saya pengen lihat rambut anti. Kenapa? Saya suka wanita yang rambutnya keriting misalnya. Dibuka ternyata lurus, waduh kurang selera ya. Ya terserah dia, masing-masing punya selera ya. Masing-masing punya selera. Tapi inilah ya syarat-syarat dalam nazar. Dan nazar boleh diulang-ulang. Nazar boleh diulang-ulang. Jika seorang lelaki merasa puas ingin ketemu lagi, silakan ketemu lagi. Kemudian ngobrol lagi dengan sang wanita. Dan dia boleh ngobrol-ngobrol. Tetapi tadi ditemani oleh mahramnya. Sehingga tetap rasa malu itu ada. Dan boleh ngobrol kepada calon istrinya masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, misalnya untuk dia mengukur kecerdasannya, ya. Kemudian dia bisa mengukur agamanya, ini ngaji atau tidak misalnya. Kemudian tentang masalah bagaimana kalau menikah, mau tinggal di mana, ini semua diperbolehkan. Semua diperbolehkan. Jangan mereka WhatsAppan ya, enggak, datang ke rumahnya ngobrol di situ. Ya, adapun WhatsAppan ya akhirnya terkadang seakan-akan berkholwat, meskipun secara zahir tidak berkholwat, tapi mereka merasa mereka sedang berdua saja, sehingga rasa malu itu terkadang hilang. Maka untuk lebih kenal, lebih dekat, jangan lewat WhatsApp, tetapi datang ke rumah, itu yang lebih baik. Kalau tidak bisa, maka telepon, di samping sang telepon dari jauh, misalnya calon lelakinya di luar negeri atau di luar kota tidak bisa datang, maka boleh telepon. Tetapi suara telepon tersebut di loudspeaker dan dihadiri oleh bapak dan ibunya atau mahramnya, sehingga sang lelaki tahu bahwasanya pembicaraan dia dengan sang wanita didengar oleh mahramnya. Intinya demikian, intinya ingin jangan sampai terjadi fitnah, ya. Maka kita ingin pernikahan yang syar'i, yang diberkahi, hendaknya dimulai dengan cara yang syar'i.
Paham ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Ini namanya berkaitan dengan nazar. Kemudian pembahasan berikutnya ini penting bagi para jomblo. Ya. Siapa wanita yang dipilih? Siapa wanita yang dicari? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, tungkahul mar'atu li arba. Sungguhnya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Di antaranya li hasabiha, wali jamaliha, ya, wali maliha, wali diniha, fadhfar bi dzatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena kecantikannya. Nomor 1, kecantikan. Yang kedua, kedudukannya. Anak orang kaya, kayak mungkin nasabnya tinggi, anak pejabat, itu namanya kedudukan. Ya, apa namanya kalau istilah kita, bobotnya ya. Kemudian yang ketiga, hartanya. Dia anak orang kaya atau janda kaya misalnya ya. Yang keempat, agamanya. Kata Nabi, fazfar bidzatid din taribat yadak. Usahakan, kata Nabi, carilah wanita karena agamanya. Kalau tidak maka engkau akan merugi. Engkau akan merugi. Tetapi ini semuanya boleh. Seorang menikahi wanita karena kecantikan boleh. Seorang menikah dengan wanita mungkin kurang cantik tapi kaya raya ya boleh juga, nggak ada masalah. Ini perkara dunia. Seorang orang miskin misalnya tapi dia ingin menikah dengan anak pejabat supaya harkat martabatnya jadi naik, boleh-boleh saja. Tapi itu duniawi ya. Nah kalau dia ingin berkah, dia menikah karena apa? Agamanya. Ini wanita ini saya pilih karena agamanya, ya, karena yang tidak ada yang mendidik anak-anak saya di kemudian hari kecuali wanita yang solehah. Apa yang saya inginkan dari wanita yang tidak solehah, bagaimana bisa mendidik anak-anak saya? Dan demi Allah seorang laki tidak akan kecuali dengan istri yang solehah. Ya. Kecantikan, ya, kalau cantik tetapi ternyata tidak solehah, ya, menghilangkan banyak keindahan. Tetapi kalau seorang wanita wajahnya ya masih masuk hitungan lah ya, bukan jelek-jelek banget, tapi masuk hitungan, tetapi dihiasi dengan akhlak yang mulia, maka jadi semakin cantik di mata suaminya. Maka ibu-ibu ingat akan hal ini. Ibu-ibu mungkin sebagian wajahnya pas-pasan ya, tetapi kalau ibu-ibu ya hiasi wajah yang pas-pasan tersebut dengan akhlak yang mulia, dengan kelembutan, maka ibu akan terlihat lebih cantik daripada yang lainnya. Apalagi kalau ibu-ibu ternyata memiliki wajah yang rupawan, maka dihiasi dengan kelembutan, keindahan, kepatuhan, ketaatan kepada suami, maka itu semakin menjadikan terlihat indah, terlihat cantik dan terlihat lebih manis karena dihiasi dengan akhlak yang mulia. Ya. Namun ini bagi para jomblo, ya, kecantikan juga sangat perlu. Ya. Meskipun dia nomor 2, nomor 1 adalah agama yang perlu dilihat. Ya. Ini seorang yang penting agamanya bagus. Yang penting dilihat wanita tersebut dia suka. Tidak harus paling cantik, super cantik, enggak harus. Yang penting oke, dia lihat, dia tertarik, agamanya oke, hendaknya dia maju ya. Hendaknya dia maju. Yang penting dia suka. Karena saya sering sampaikan bahwasanya kecantikan itu relatif ya. Relatif. Yang penting mata kita lihat cantik ya sudah, nikahi aja. Agamanya bagus. Mungkin menurut orang jelek, biarin aja urusan orang. Yang penting mata saya lihatnya apa? Cantik. Karena cantik itu relatif. Karena wanita itu ada 2 model. Ada yang cantik ijma, disepakati dia cantik ya. Ini jarang seperti ini ya. Kebanyakan khilaf ya. Nah, ada wanita yang kecantikannya diperselisihkan. Menurut sebagian orang cantik, menurut sebagian orang kurang cantik. Bagi kita yang penting rojih, menurut kita cantik ya sudah, ambil aja ya. Enggak ada masalah ya. Sama kata para ulama, ini syarat ini juga berlaku bagi wanita terhadap lelaki. Wanita juga boleh memilih, dia punya hak cari lelaki yang beragama, yang dia sukai. Tidak harus tampan sekali, yang penting dia lihat, dia tertarik, agamanya bagus, bismillah. Ya, daripada dia tolak-tolak akhirnya tidak menikah-nikah menjadi perawan tua, dan sekarang banyak. Saya ketemu kasus-kasus yang menyedihkan. Wanita-wanita yang sudah berhasil secara ekonomi, mungkin gelar sudah dapat, tingkat ekonominya tinggi, umur sudah 30 lebih. Orang yang menikahi nggak berani. Ini wanita kaya seperti ini, maharnya apa? Nggak ada yang berani. Aduh, saya nggak cocok dengan gaya hidupnya. Gimana saya mau kasih makan dia ya?
Sementara dia seperti itu, keluar bawa mobil mewah, kemudian tasnya branded ya. Kemudian sepatunya brand-brand semua ya. Suaminya mikir-mikir ya. Kalau nikah sama wanita seperti ini jadi bandit lama-lama ya. Gimana memenuhi kebutuhannya? Nggak bisa. Oleh karenanya banyak saya dapati kasus ya. Kasihan wanita-wanita yang sudah wanita sukses dia secara dunia, tapi tidak ada yang berani melamarnya. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya lewatlah 30 tahun, 32 dan dia tidak sadar ternyata dia sudah tua dan tidak ada yang berani melamarnya. Dan itulah ya namanya qadarullah ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan tatkala mencari wanita. Kemudian masalah berikutnya hukum khitbah. Hukum khitbah ya. Haram pada 3 hal. Pertama mengkhitbah wanita yang dicerai tapi talak raj'i. Talak raj'i itu maksudnya dia dicerai oleh suaminya masih talak 1 atau talak 2. Itu namanya talak raj'i, yaitu masih talak 1 atau talak 2. Nanti insyaallah kita bahas ya tentang talak 1 dan talak 2. Itu namanya talak raj'i ya, talak raj'i. Nah, kalau ada wanita ditalak oleh suaminya masih talak raj'i, yaitu masih di masa iddah ya. Dia cerai tapi talak raj'i di masa iddah. Maka haram bagi dia untuk melamar sang wanita, baik lamaran terang-terangan maupun lamaran isyarat. Ya, haram secara mutlak. Secara mutlak, baik khitbah sore terang-terangan atau khitbah ta'rid, yaitu isyarat. Khitbah isyarat. Terang-terangan misalnya bagaimana? Misalnya, dia bilang pada wanita tersebut, insya Allah saya nikahi kamu. Habis masa iddahmu saya akan nikahi kamu. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena wanita ini yang ditalak dengan talak raj'i, talak 1, talak 2, di masa iddah masih statusnya istri. Wanita yang ditalak itu masih statusnya istri. Makanya kalau ada seorang lelaki menceraikan istrinya, talak 1, maka wanita ini masih dalam masa iddah selama 3 kali haid. Kalau ternyata di tengah-tengah dia masa iddah tersebut suaminya meninggal dunia, maka dia dapat warisan. Dia dapat warisan karena dia statusnya masih istri. Makanya sang lelaki masih menanggung kehidupannya dan dia masih boleh tinggal di rumah suaminya. Kapan statusnya lepas? Kalau dia masa iddahnya sudah selesai dan ternyata sang suami tidak rujuk kepadanya, maka tatkala itu habis masa iddahnya dan tidak lagi sebagai istrinya. Jadi saya ulangi, kalau ada wanita ditalak sama istrinya dan masih dalam oleh suaminya ya, seorang wanita ditalak oleh suaminya masih talak 1, talak 2 dan di dalam masa iddah 3 kali haid misalnya, maka tidak boleh seorang laki datang kemudian melamarnya baik dengan terang-terangan, nanti kalau masa iddah saya nikahi kamu, atau dengan isyarat dengan mengatakan, wih kamu cantik loh, nah, itu isyarat seakan-akan dia suka. Atau dia mengatakan dengan isyarat misalnya, wanita seperti engkau tidak ada yang lewatkan kesempatan ya. Itu isyarat dan itu dua-duanya tidak boleh. Tidak boleh melamar wanita yang demikian kondisinya. Kemudian yang haram juga adalah mengkhitbah wanita yang talak bain ya. Misalnya sudah ditalak 3, mengkhitbah wanita yang talak 3 namun masih di masa iddah. Namun masih di masa iddah. Kecuali
dengan ta'rid. Dengan ta'rid itu dengan isyarat. Ta'rid dengan isyarat. Jadi contoh nih, contoh. Ada seorang wanita namanya Jamilah. Dicerai oleh suaminya dengan talak 3. Dan ternyata masa iddahnya 3 kali haid. Kalau sudah ditalak 3 kan tidak bisa kembali. Kecuali dinikahi oleh lelaki yang lain. Maka dalam kondisi tidak bisa lagi kembali kepada suaminya, maka wanita yang ditalak 3 ini tidak dikasih nafkah, bukan lagi istrinya. Tidak dikasih nafkah dan dia tidak harus menunggu masa iddah di rumah suaminya, dia boleh balik ke rumah orang tuanya. Di masa iddahnya 3 kali haid, datang seorang laki namanya Agus. Kemudian ingin menikahi wanita ini. Maka tidak boleh bagi dia mengatakan, habis masa iddahmu saya nikahi engkau. Enggak boleh. Karena itu namanya khitbah yang soreh, yang terang-terangan. Tetapi kalau isyarat boleh. Seperti datang kepada wanita tersebut, dia mengatakan wanita sepertimu tidak boleh disia-siakan. Ini isyarat bahwasanya dia akan mau nikahi. Ya. Dan itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini apa namanya? Yang kedua, ya. Adapun yang ketiga, ya. Yang kedua ini Allah berfirman, wala junah alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Ini surat Al-Baqarah 235. 2 ayat 235. Wala junah alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak mengapa jika kalian mengisyaratkan khitbah kepada wanita, tapi tidak boleh terang-terangan. Kepada siapa? Wanita yang sudah dicerai talak 3, ya, namun masih di masa iddah. Kalau masa iddah sudah selesai, jelas silakan terang-terangan, saya mau nikahin kau, nggak ada masalah. Yang ketiga, yang tidak boleh adalah mengkhitbah wanita yang dikhitbah oleh saudaranya, dikhitbah oleh orang lain. Ini enggak boleh. Misalnya Jamilah dikhitbah oleh Pak Ijo, ya. Kemudian karena Jamilah ini cantik, maka datanglah Pak Imin, ya. Juga mengkhitbah Jamilah, maka ini tidak boleh. Ya. Kapan dia baru boleh mengkhitbah Jamilah? Kalau Jamilah sudah nolak Pak Ijo. Pak Ijo datang kemudian mengkhitbah, kata Jamilah, saya tidak tertarik dengan engkau. Ya, cari wanita yang lain. Sepertinya kita kurang pas misalnya. Itu menunjukkan sudah ditolak. Kalau Pak Imin tahu Pak Ijo sudah ditolak, maka dia boleh mengkhitbah Jamilah. Boleh. Ya, boleh. Ustadz, bagaimana kalau belum ditolak? Tapi dalam kondisi ada kecenderungan. Kalau ada kecenderungan, misalnya pertemuan pertama dia ngelamar, terus kata orang tuanya, ketemu lagi dong kedua kali. Mulai ada kecenderungan, gimana kalau nikah nanti maharnya apa? Ini ada kecenderungan seperti ini. Kalau Pak Ijo ketemu Jamilah ada kecenderungan sudah menuju kepada pernikahan, tidak boleh kemudian Pak Imin motong di tengah jalan ngelamar lagi. Enggak boleh. Jadi Pak Imin hanya boleh ngelamar Jamilah kalau Pak Ijo sudah ditolak. Karena kalau Pak Imin ngelamar Jamilah sementara Pak Ijo belum ditolak, ini akan menimbulkan keributan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Seorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya, enggak boleh. Kalau tahu saudara kita sudah ngelamar, kita enggak boleh motong tengah jalan. Dan ini hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau ternyata terjadi demikian, maka nikahnya tidak sah. Namun yang benar nikahnya tetap sah, namun dia berdosa karena dia melamar di atas lamaran saudaranya. Ya. Misalnya si Pak Ijo ngelamar kepada Jamilah, ternyata Pak Ijo waktu ngelamar dia pakai motor. Pak Imin ngelamar bawa mobil sedan, ya sudahlah. Akhirnya Jamilah berubah pikiran. Karena seperti saya katakan zaman sekarang tidak lagi cinta buta, ya. Jamilah bisa membedakan mana motor mana mobil, ya. Oleh karenanya hal ini rawan menimbulkan permusuhan, maka dilarang. Tapi kalau belum ada kecenderungan, ya, maka dibolehkan. Tidak ada kecenderungan, digantung aja begitu saja. Ya.
Ya, dan kelihatannya seperti nolak, mungkin dia mau nolak malu atau bagaimana, tapi kelihatan maksudnya akan ditolak. Ya. Maka seperti itu sebagian ulama membolehkan. Oleh karenanya dalam hadis tentang kisah Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, waktu dia dicerai oleh suaminya, ya, dengan talak 3. Kemudian setelah itu dia dilamar oleh 2 orang sahabat. Yang satu bernama Abu Jaham, yang kedua namanya Muawiyah. Dua-duanya ngelamar, mungkin tidak saling mengetahui. Yang satu ngelamar, satu juga ngelamar. Maka akhirnya Fatimah bintu Qais lapor kepada Nabi SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah telah melamarku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka rupanya dia minta nasihat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata kepada Fatimah bintu Qais, "Amma Abu Jaham fala yadha'u asahu an atiqihi." Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Tongkatnya selalu berada di pundaknya. Maksudnya dia suka mukul perempuan. Dalam hadis yang lain, darwabun lin nisa. Kalau punya istri suka mukul istrinya. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah adalah seorang yang miskin, tidak ada hartanya. Ingkahi Usama, nikahilah Usama bin Zaid. Akhirnya Fatimah binti Qais menikah dengan Usama, yang Usama itu adalah seorang bapaknya budak, ya. Zaid bin Harithah budak tadinya, maula. Kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak. Sementara Fatimah binti Qais wanita Quraisy. Ternyata Nabi mengatakan, nikahlah dengan Usama yang budak, anaknya budak yang sudah merdeka. Akhirnya Fatimah, seorang wanita yang memiliki nasab yang tinggi, Quraisyah, menikah dengan Usama bin Zaid. Akhirnya mereka hidup bahagia. Tapi di sini yang menjadi perhatian kita, bahwasanya Muawiyah dan Abu Jaham dalam waktu yang sama mengkhitbah siapa? Fatimah. Mengkhitbah Fatimah bintu Qais. Subhanallah, Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan, waktu dia ngelamar Fatimah, su'lukun la malalahu, tidak punya harta. Tapi setelah itu ternyata dia menjadi apa? Menjadi khalifah kaum muslimin. Setelah itu menjadi apa? Khalifah kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki seorang tadinya miskin tiba-tiba menjadi kaya, ya. Dan bisa jadi orang yang kaya tiba-tiba menjadi miskin. Betapa banyak kita dapati orang miskin tidak punya apa-apa, di akhir hidupnya dalam kondisi kaya raya. Yang kita dapati sebagian orang di awal kehidupannya kaya raya, tiba-tiba di penghujung kehidupannya menjadi seorang yang miskin, ya. Ya. Taib. Jadi inilah yang berkaitan dengan masalah khutbah. Adapun yang berkaitan dengan khutbatul hajah, apa hukumnya? Maka khutbatul hajah ada 2 pendapat. Yaitu ada yang mengatakan wajib seperti Zahiriyah, ini Zahiriyah. Ada yang mengatakan hukumnya apa? Sunnah, dan ini jumhur ulama. Khutbatul hajah itu apa? Khutbatul hajah itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu namanya khutbatul hajah. Nah, itu disunahkan diucapkan sebelum akad nikah. Diucapkan sebelum akad nikah. Kenapa? Karena isi khutbah tersebut mengingatkan kepada kedua mempelai untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena kalian berdua akan menjalani kehidupan rumah tangga yang butuh dengan ketakwaan dari suami maupun istri.
Butuh ketakwaan luar biasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini. Kemudian Allah ingatkan juga tentang nikmat pernikahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Dari Adam Allah ciptakan istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya Adam dan Hawa, maka Allah tebarkan manusia yang banyak. Sekarang jumlah manusia miliaran. Asalnya satu Adam, satu Hawa. Ini nikmat jumlahnya kemudian miliaran. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Raqib, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini penting bagi calon suami istri. Tatkala suaminya lagi jauh, dia harus bertakwa kepada Allah. Tatkala istrinya lagi jauh, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sedang mengawasi mereka berdua dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah dan ucapkanlah kata-kata yang lurus. Ini penting bagi suami istri. Suami kalau bicara dengan istri, pilih kata-kata yang lurus. Jangan asal ngomong sama istrinya, jaga perasaan istrinya. Istri juga demikian. Kalau ngomong sama suami, jaga kata-kata, jangan asal ngomong. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati suaminya. Jangan merendahkan suaminya, jangan merendahkan hasil usaha suaminya. Hendaknya saling menghargai. Ya, ini khutbatul hajah. Ya, sangat penting dan maknanya sangat dalam. Tetapi saya katakan ya, banyak orang tidak mengerti maknanya. Nah, jumhur ulama berpendapat seorang sebelum akad nikah dia menyampaikan khutbatul hajah dan ini hukumnya sunnah. Adapun Zahiriyah mengatakan wajib seorang nikah dengan membaca khutbatul hajah. Tapi yang benar hukumnya adalah sunnah. Seandainya tidak dibaca juga tidak mengapa karena hukumnya adalah sunnah. Taib, kita membahas tadi pranikah. Ya. Sudah ibu-ibu? Bisa dihapus ya? Melanjut apa sudah ibu-ibu? Hah? Tanya jawab kah? Masih mau lanjut apa tanya jawab? Lanjut Ustaz, saya kumpulkan dulu tanya jawabnya. Iya, baik. Baik, sekarang kita akan membahas tentang rukun nikah ya, rukun nikah. Arkan nikah. Rukun-rukun nikah. Kita sebutkan tadi rukun nikah secara umum. Ada yang mengatakan syarat nikah, ini istilah saja. Bisa ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun. Artinya ingin menjelaskan nikah tidak sah kecuali dengan ini. Yang pertama adalah sighah. Sighah yaitu lafal akadnya. Akad nikah. Yang kedua adalah calon suami. Kemudian calon wanita, calon istri. Adapun yang berkaitan dengan calon suami dan calon istri, maka pertama harus apa? Ridho keduanya. Kecuali para ulama membahas tentang bagaimana kalau seorang menikahkan wanita yang masih belum balik, apakah boleh orang tuanya menikahkan begitu saja karena orang tuanya yang memandang kemaslahatan terhadap putri yang masih kecil ini, maka ini dibahas oleh para ulama, mereka mengatakan boleh ya. Tapi kita bicara tentang wanita yang sudah balik ya. Maka syaratnya keduanya harus ridho, suami juga ridho, istri juga ridho ya. Tidak boleh terpaksa. Jangankan masalah nikah, jual beli saja tidak boleh enggak ridho. Kalau kita beli barang kepada seorang dan orang itu kelihatan terpaksa menjual ya, maka itu tidak sah.
Seperti kita, ibu-ibu pergi ke suatu tempat. Ini kain berapa harganya? Kata penjualnya, 100.000 bu. 30.000 ya? Enggak lah bu, enggak ada untungnya kalau 30.000. Naikkan dong. Enggak. 30.000 ya? Enggak. Saya enggak jual kalau 30.000. Tapi ibu enggak pergi-pergi juga, di situ aja nongkrong. Ya. 30.000. Enggak bisa 30.000. Akhirnya orangnya bilang, ya udah, ambil 30.000. Dia tidak ridho itu. Kelihatan dia tidak ridho. Gimana 30.000? Udah gratis, ambil aja ya mungkin. Karena dia jengkel ya. Karena kita mengganggu dia. Maka tidak boleh kita membeli barang dalam kondisi yang menjual tidak apa? Tidak ridho. Nggak boleh. Terpaksa kelihatan. Memberi hadiah juga kalau kelihatan tidak ridho tidak boleh. Ya. Ya. Ini semua tidak diperbolehkan. Apalagi kalau masalah jual barang aja tidak boleh, tidak ridho. Ya. Apalagi masalah pernikahan. Maka harus apa? Ridho di antara keduanya. Kemudian yang kedua yaitu adalah ta'yin. Ta'yin maksudnya itu siapanya harus jelas. Siapa yang nikah harus jelas. Seperti saya katakan, ada seorang bapak mengatakan kepada seorang laki, wahai sang lelaki, saya akan nikahkan engkau dengan salah seorang dari putri-putriku. Ya, ini enggak jelas. Siapa putrinya yang mana? Harus sebutkan putri yang ketiga, putri yang kelima. Adapun dia mengatakan saya nikahkan engkau dengan salah seorang putriku saja, maka tidak sah karena tidak jelas siapa yang mau dia nikahi. Maka tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga, terhindar atau tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Dalam hal ini bukan apa? Bukan mahram. Ini sudah tadi kita singgung. Bukan mahram. Taib. Saya mau bahas tentang masalah mahram. Sekarang apa nanti? Hah? Mau sekarang apa 2 minggu lagi? Ibu masih kuat kah? Adapun sighah lafal akad sudah kita singgung tadi di awal ya. Baik, kita singgung ini aja dulu, nanti baru kita bahas lagi. Malah sighah masalah lafal akad. Lafal akadnya. Lafal akadnya maka ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada 2 pendapat ya. Ada khilaf. Pendapat pertama yaitu Hanabilah dan Syafi'iyah. Bagi orang yang tahu bahasa Arab, maka tidak boleh menikah kecuali dengan lafal zawaj atau nikah. Zawajtukaha atau ankahtukaha. Harus dengan lafal zawaj atau nikah, ankahtu. Inilah yang datang dalam syariat. Ya. Boleh zawajtukaha, zawajtuka ibnati, aku nikahkan engkau sang laki dengan putriku, ankahtuka ibnati, ya ini boleh. Kata Hanabilah Syafi'iyah harus dengan lafal ini baru sah pernikahan. Adapun pendapat kedua yaitu pendapat Hanafiyah, ya, kalau tidak salah dengan juga Malikiyah, yaitu boleh dengan lafal apa saja. Lafal apa saja yang menunjukkan nikah. Menunjukkan nikah. Jadi tidak harus pakai kalimat zawaj, nikah ya. Misalnya dia mengatakan saya ya pasangkan kalian berdua dalam rumah tangga. Ini sudah jelas. Menggabungkan kalian berdua dalam kehidupan rumah tangga itu namanya pernikahan. Tapi alhamdulillah kita secara umum di tanah air kita orang-orang menikah biasanya pakai bahasa Arab. Zawajtukaha misalnya. Tapi kalau dia pakai bahasa Indonesia juga sah. Karena dia juga menggunakan lafal nikah. Saya nikahkan engkau dengan putriku. Maka sah. Nggak ada masalah. Karena dia juga menggunakan lafal apa? Lafal nikah. Cuma diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya nikahkan Anda dengan
putriku, maka insya Allah nggak ada masalah. Ini misalnya hanya ingin menyampaikan ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Kemudian yang kedua adalah al-ijab. Ijab yaitu ijab, kemudian al-qabul, kemudian asy-syahidan. Dua saksi. Ijab, qabul, ijab, qabul. Nah, siapa yang ijab? Ijab tentunya wali. Wali sang wanita. Ijab itu yang mengatakan, aku nikahkan engkau. Ya. Nah, lafal nikahnya zawajtuka. Nanti qabul saya terima, qabil tuh. Yang bilang qabil tuh siapa? Ya, calon suami. Atau yang mewakilinya. Waktu dia bilang, saya nikahkan. Walinya berkata, saya nikahkan engkau dengan putriku. Kemudian sang suami berkata, qabil tuh, saya terima. Maka sah pernikahan. Jika dihadiri oleh dua saksi. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana tentang hukum wali. Apakah ya wali itu merupakan syarat nikah? Artinya termasuk dari rukun nikah atau syarat nikah? Maka ini ada dua pendapat, ada khilaf. Ada khilaf, ada tiga pendapat. Yang pertama, tidak syarat. Jadi seorang wanita boleh menikah kalau dia sudah balik, dia boleh menikah tanpa wali. Kalau sudah balik dia boleh menikah tanpa wali. Ini mazhab Hanafiyah. Adapun ulama syarat meski janda. Meski yang nikah adalah seorang wanita janda, maka harus pakai wali. Dan ini jumhur ulama. Inilah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Pendapat yang ketiga, ya, kalau janda tidak harus. Tidak syarat pakai wali. Ini pendapat sebagian ulama. Yang benar wallahu alam bisawab bahwasanya wali adalah pendapat jumhur, wali itu harus ada. Kalau menikah tanpa wali maka menikahnya tidak sah. Kenapa? Karena hadis sahih Rasulullah SAW bersabda la nikah illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali. Jelas, ya. Rasulullah SAW juga bersabda ayyumam ra'atin ya nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Kata Nabi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya wali itu adalah syarat atau rukun dari nikah. Kalau enggak ada wali, maka nikahnya tidak sah. Maka nikahnya tidak sah. Kemudian calon suami, ya, kemudian dua saksi. Taib. Saya rasa sampai sini dulu kali ya. Ya. Ibu sampai sini aja dulu. Yang mau bertanya saya persilahkan. Masih panjang karena kita harus bahas masalah mahram, terus masalah syarat wali, wali syaratnya apa saja, ya. Kapan perwalian gugur, kalau gugur pindah ke siapa, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Taib, kita jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustadz yang membaca khutbatul hajah harus bapak calon wanita atau boleh orang lain? Tidak harus disunahkan, walinya yang baca. Intinya kan itu adalah nasihat sebelum akad nikah. Ya. Dan akad nikah boleh dilangsungkan oleh sang bapak, sang wali, atau orang yang dia serahkan. Misalnya di zaman sekarang ya banyak akad nikah yang jalankan bukan walinya, tapi
penghulu dari KUA, itu boleh. Jadi bapaknya serahkan, kamu aja yang nikahkan. Tapi dengan izin apa? Walinya. Ya. Intinya yang menjalankan akad nikah, hendaknya dia yang baca khutbatul hajah. Dan saya rasa zaman sekarang khutbatul hajah kalau bisa diterjemahkan. Intinya itu untuk sebagai berkah pernikahan dengan berkah dibuka dengan khutbatul hajah dan isinya nasihat-nasihat yang indah. Jadi kalau bapaknya tidak baca, ya penghulu hendaknya baca ya. Dari sini kita tahu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada namanya nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan itu tidak dikatakan sunnah. Tapi kalau orang bikin nasihat ya boleh-boleh saja. Tapi jangan dianggap itu suatu rangkaian sunnah, bahwasanya kalau nikah sunnahnya harus ada nasihat pernikahan. Kalau ternyata ustadznya nggak datang, maka nikahnya kurang berkah, itu nggak benar. Ya. Nasihat pernikahan kalau ada alhamdulillah, namanya meramaikan, nggak ada masalah. Kalau nggak ada juga nggak ada masalah. Tidak harus ada nasihat pernikahan karena dia bukan merupakan dari rangkaian akad nikah. Ustadz, bila saya tidak menikah karena saya selalu mengenal laki-laki yang tidak soleh, dan saya juga ingin mengurus ibu bapak. Bapak saya sudah meninggal, saya ingin urus ibu saya. Dan ibu lebih senang tinggal sama saya ketimbang dengan saudara saya yang lain. Bagaimana hukumnya? Enggak ada masalah ya. Ini berarti nikahnya anti sunnah, tidak wajib ya, karena anti tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Beda kalau wanita, kalau dia tidak menikah maka terjerumus dalam maksiat, dia akan berzina atau melihat yang haram atau yang lainnya, maka dia wajib untuk menikah. Tapi kalau ternyata dia sibuk mengurus orang tuanya, mengurus ibunya, maka tidak harus nikah. Dan ada orang-orang yang hebat-hebat juga tidak menikah. Contohnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak menikah. Contohnya Imam Nawawi rahimahullahu taala juga tidak menikah. Mungkin ada suatu masalah yang mereka pandang ya, karena Ibnu Taimiyah sering dipenjara, kemudian sering bersafar. Mungkin dia khawatir kalau dia menikah dia tidak bisa menjalani kewajibannya sebagai suami sehingga dia milih tidak menikah. Apalagi Ibnu Taimiyah sering bolak-balik penjara. Maka saya tidak mengatakan ibu harus harus wajib menikah. Ya, terserah anti. Ya, menikah itu bagus ya. Apalagi anti bilang sudah berusaha, namun setiap laki-laki yang dikenal ternyata tidak ada yang soleh. Tapi seandainya suatu hari ada lelaki soleh melamar anti, tidak mengapa anti menikah. Jangan takut, aduh bagaimana namanya hidup rumah tangga berat. Ya semuanya ada pahalanya. Ngurus suami ada pahalanya, ngurus orang tua ada pahalanya. Tapi tidak wajib bagi anti untuk menikah dalam kondisi demikian. Apakah suami tidak boleh menafkahi istrinya yang gugat khulu selama masa iddahnya saja? Insya Allah nanti akan kita bahas ini ya. Kita akan bahas tatkala masalah khulu, sabar ya. Ini masalah di luar. Apakah area di bawah dagu termasuk aurat di sini yang wajib ditutup atau termasuk bagian daripada wajah? Iya, jadi wajah secara bahasa memang tidak ada secara syariat menjelaskan apa itu batasan wajah. Nabi tidak pernah berkata wajah itu dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, enggak ada. Tatkala syariat tidak menjelaskan apa itu wajah, maka kembali kepada urf. Kalau urf tidak menjelaskan, maka kembali kepada secara bahasa. Dan secara urf namanya wajah itu mata wajah bihil insan, yaitu seorang tatkala berhadapan, dia berhadapan dengan wajahnya. Ibaratnya kalau kita berhadap cermin, maka yang kelihatan di depan maka itu wajah. Ini bukan wajah belakang karena tidak kelihatan ya. Tapi wajah ini, inilah wajah yang kelihatan dari sini sampai sini, sampai sini ya. Nah, yang di belakang sini, di belakang dagu itu bukan wajah, tapi ini wajah, bagian daripada apa? Wajah. Di belakang ini bukan wajah. Nah, kalau di belakang ini bukan wajah, maka hendaknya ditutup, maka hendaknya ditutup. Jadi berusaha sampai sini, sampai tutup di dagu. Apa yang di depan dagu ini adalah wajah, bagian belakang bukan wajah. Namun saya sering ditanya, Ustaz bagaimana seorang yang pakai mukena, kemudian agak mundur sedikit di belakang ya. Intinya kalau dia bisa tutup di sini itu terbaik. Kalau ternyata dia terbuka sedikit maka itu dimaafkan karena itu hal yang sangat sedikit dan juga sulit untuk dihindari, apalagi mukena zaman sekarang yang kemudian cantolnya, kalau cantol sini terkadang naik ke atas, maka dia nyantolnya ke bawah dikit, akhirnya ada sebagian yang terbuka sedikit. Semoga tidak mengapa ya, karena para ulama mengatakan kalau suatu aurat yang mukhaffafah, bukan yang mughalladzah, bukan aurat yang berat ya, kalau terbuka sedikit maka tidak ada masalah. Seperti seorang
yang sholat mungkin ada robekan sedikit di sarungnya sehingga nampak sebagian pahanya sedikit, maka tidak masalah karena zaman sahabat dahulu juga mereka pakaian mereka juga sedikit, terkadang mereka sholat tatkala ruku terlihat sebagian apa yang terlihat. Oleh karenanya kalau bisa nutup ini dalam sholat itu baik, tapi kalau terbuka sedikit dimaafkan insyaallah taala. Ustadz, apa hukum khitbah, sunnah atau wajib? Tidak pakai khitbah langsung nikah juga boleh ya. Tidak pakai khitbah langsung nikah juga boleh, tapi kan itu jarang terjadi. Namanya kita nikah ya harus ngelihat dulu, terus ngelamar dulu ya. Kalau seandainya langsung terjadi nikah tanpa khitbah enggak ada masalah. Dia tidak wajib, dia hanyalah sunnah. Sehingga orang tarawwi, yaitu apa namanya? Taroyus, pelan-pelan, tidak buru-buru dalam pernikahan karena ini perkara yang besar. Dia akan mencari teman hidupnya yang akan menjalani kehidupan bersama dia puluhan tahun, maka dia tidak boleh asal sembarang kemudian mencari calon. Ini masalah cerai, insya Allah ya, sabar ya. Paling cerai nanti pertemuan ketiga ya. Pertemuan kedua belum, pertemuan ketiga insya Allah sudah masalah cerai. Saya ingin ibu pelan-pelan biar paham ya. Nanti tolong di murojaah, kalau bisa dibuat apa ringkasannya, dilihat, dibuat bagannya ya, biar ada gambarannya. Sama ini juga masalah talak ya. Nanti insya Allah kita bahas. Ibu-ibu ini terlalu buru-buru ya. Apakah boleh menyekolahkan anak di sekolah yatim karena sekolah itu tersebut membuka untuk umum bagi yang umumnya membayar dan bagi yang yatim free? Sekolah itu mendapat bantuan dari luar negeri juga, Yaman atau yang lain saya lupa. Apakah jika menyekolahkan di sekolah tersebut termasuk memakai harta anak yatim? Saya nggak paham maksudnya. Intinya, kalau kita bantu anak yatim, kita masukkan sekolah yang free, ya kita dapat pahala. Tapi kalau kita sekolahkan anak yatim di sekolah yang free, terus uangnya kita ambil untuk kita, itu yang nggak boleh. Tidak boleh kita makan harta anak yatim dengan kebatilan. Ya, nggak boleh. Saya nggak paham pertanyaannya. Ya. Tapi kalau kita sekolahkan anak yatim di sekolah yang free, maka itu bagus, kita membantu dia. Ustadz, bagaimana bila kita mengenalkan atau mencari calon suami untuk anak kita dalam jumlah lebih daripada 5 orang dengan waktu bersamaan? Bagaimana? Carikan calon suami 5 orang, suruh istri putri kita milih. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Kita satu-satu ya. Kenapa enggak sekalian 20? Satu-satu suruh satu kita pilih. Dari 5 situ siapa yang paling bagus menurut seleksi kita. Kalau kita lihat itu yang terbaik, maka itu yang kita tawarkan kepada anak kita. Kalau anak kita enggak mau, ya sudah, kita cari yang lain lagi. Tidak apa-apa, kita membantu anak kita agar dia lebih bisa hidup bahagia dengan suami yang baik. Ustadz, apakah calon istri boleh memberi syarat kepada calon suami untuk tidak berpoligami? Ini nanti akan dibahas ya. Sabar ya. Sabar. Saya ingin bahasan seputar yang kita sampaikan dulu. Ibu jangan buru-buru. Nanti ada jawabannya insya Allah. Ya. Tapi ini pertanyaan terakhir. Tolong dimatikan aja.